Ya, pemirsa, kembali bersama program Dialog Terkini. Kita masih membahas mengenai seputar kesehatan, terutama kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dalam hal ini untuk menyambut tahun baru dan juga Natal beberapa minggu ke depan. Nah, Dokter Dedi, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tentang kesiapsiagaan di bidang pelayanan, terus ada juga posko-posko yang nantinya standby. Nah, untuk posko sendiri, apa yang dilakukan di posko kesehatan itu, Dok? Oke, ya, terima kasih. Jadi nanti rencananya kalau misalkan kita sudah mendirikan posko-posko di tempat-tempat tertentu, posko-posko kesehatan itu, nah tugas kami nanti di sana di bidang kesehatan itu adalah yang pertama pentingnya adalah edukasi atau penerapan prokes. Jadi untuk penerapan prokes ini kan memang kita anggap penting karena untuk menghindari penularan virus dari COVID-19. Jadi yang pertama edukasi dan penerapan prokes. Kemudian yang kedua adalah screening vaksinasi pada masyarakat yang mampir atau melewati posko-posko kesehatan tersebut dengan Peduli Lindungi. Jadi dihimbau untuk masyarakat yang rencananya akan bepergian, memang kami tidak menghimbau untuk bepergian, tapi walaupun begitu tetap dihimbau untuk masyarakat menginstal aplikasi Peduli Lindungi, karena aplikasi Peduli Lindungi ini sangat penting untuk kita semua karena mengetahui yang pertama adalah status kesehatan kita, kemudian juga kita berada di zona amankah atau zona hijau merah, itu kita bisa ketahuan di situ semua, dan ini sebagai tracing untuk daerah kita kemana saja dan bisa terdeteksi semua di aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi mohon kepada semua pemirsa TV Berita untuk bisa dari sekarang mengaplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya juga apabila didapatkan ternyata dari Peduli Lindungi itu juga bisa didapatkan status vaksinasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti dari status vaksinasi itu merah atau memang status vaksinasinya belum lengkap, maka kami akan melaksanakan vaksinasi. Kita arahkan untuk melaksanakan vaksinasi lengkap. Lengkap itu dalam artian 2 kali ya untuk vaksinasi tersebut. Kemudian juga dilaksanakan screening, tadi sudah saya sampaikan antigen rapid, swab antigen rapid, apakah orang tersebut menderita COVID atau tidak. Selanjutnya apabila didapatkan nanti ternyata pengunjung tersebut hasil antigennya positif. Nah, ini yang perlu kita waspadai, berarti tidak boleh melanjutkan perjalanan. Jadi pengunjung tersebut kami himbau untuk balik arah, pulang ke tempat asal, dan di tempat asalnya nanti dilakukan lagi, kita berkoordinasi dengan pihak terkait di tempat asal, dan di sana nanti dilaksanakan tracing untuk rapid dan juga dilanjutkan testing swab PCR. Ini lebih dalam lagi pemeriksaannya untuk memastikan dia positif atau tidak di tempat lokasi asal dari pengunjung tersebut bepergian. Dan selanjutnya setelah itu yang bersangkutan juga dihimbau untuk melaksanakan isolasi mandiri dengan prokes ketat dan dipantau oleh puskesmas domisili yang bersangkutan. Begitu, Teh. Ya, jadi kemanapun ketika kita keluar rumah, baik itu kita ke pusat perbelanjaan, ke mall, atau kita menghadiri acara misalkan merayakan perayaan Natal ke gereja, itu kan ada scan barcode Peduli Lindungi. Jadi itu sangat memiliki keuntungan untuk pemirsa yang sudah menginstal, dan yang belum silahkan diinstal. Itu sangat ketat dan diharuskan ya, Dok ya. Ya, kalau sekarang itu udah wajib ya kayaknya wajib, pakai aplikasi Peduli Lindungi itu. Ya. Nah, Dok, untuk tadi kan yang dijelaskan apa yang dilakukan. Nah, sekarang untuk yang disiapkan di posko itu, Dok, yang disiapkan di posko kira-kira pelayanannya apa aja nih, Dok? Baik. Jadi yang kita siapkan untuk sarana prasarana di posko tersebut, jelas di situ terkait untuk lokasinya, kemudian juga untuk tempatnya, juga untuk SDM-nya. Jadi kita nanti akan melibatkan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang, 25 rumah sakit,
kemudian juga seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang, 50 puskesmas, juga ambulans, mobil ambulans, baik dari puskesmas maupun dari rumah sakit, juga dari Kalacak yang SPGDT tadi, Kalacak 119, PSC 119, kemudian juga kita sudah punya motor ambulan, kita juga sudah punya motor ambulan. Ini kan kita butuhkan kalau misalkan terjadi sesuatu di jalan tol. Nah, ini bisa kita aksesnya lebih mudah dan lebih cepat untuk menggunakan motor ambulan. Selain itu juga personilnya itu semua kita siapkan, baik itu dari tenaga medis maupun paramedis. Jadi ada dokter umum, kemudian juga ada perawat dan bidan, juga analis laboratorium karena nanti kita akan ada pemeriksaan swab baik rapid maupun yang lainnya. Juga petugas vaksinasi kita siapkan untuk melaksanakan vaksinasi nanti di tempat lokasi tersebut, dan juga pengemudi ambulan. Selain daripada itu juga kita kelengkapan dari poskonya, di sana ada tempat periksa, kemudian juga ada tempat tidur untuk tindakan gawat daruratnya, termasuk juga ya jelas ya untuk pemeriksaan ada tensimeter, ada stetoskop, kita siapkan juga infus kalau misalkan diperlukan gawat darurat, obat-obatan juga ini kita berikan secara gratis semuanya, kemudian juga oksigen bila diperlukan nanti kalau misalkan ada pengunjung yang sesak ataupun diperlukan untuk gawat darurat. Jelas juga termogan kita siapkan karena untuk screening apakah pengunjung itu pada saat itu temperaturnya harus diwaspadai lebih dari 37 atau lebih dari 38, ini kan sudah mengarah ke pasien COVID. Selain itu juga kita pencatatan pelaporannya juga kita siapkan untuk memonitoring secara online kasus-kasus kejadian yang ada di lapangan maupun yang ada di posko terkait untuk jumlah penyakitnya, kemudian juga tindakannya dan jumlah korban kesakitannya pada saat nanti akan kita lakukan. Begitu. Oke. Tadi dokter sempat memberi informasi bahwasanya jika ada kegawat daruratan, pemirsa sedang di mana misalkan ada sesuatu insiden maupun ada yang pingsan, itu tadi call center ya yang 119. Call center 119, jadi sangat mudah, hanya 3 digit nomor saja untuk dihubungi 119 bila ada kegawat daruratan dimanapun kita berada, misalkan baik itu ada yang kecelakaan maupun ada yang membutuhkan pertolongan medis, intinya ya langsung call center 119. Nah dok, tadi kan sudah sangat jelas ya Dokter Dedi menjelaskan mengenai tentang kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menyambut Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk alurnya sendiri nih dok, kalau tadi kan sudah ditelepon nih 119 call center, bagaimana sih alur rujukan pasien bila ada pasien gawat darurat di posko kesehatan yang nantinya diarahkan sama tenaga kesehatan? Ya, baik. Jadi untuk alur pasien apabila ada kejadian gawat darurat yang kita perlu segera tindak lanjuti supaya pelayanan kita juga bisa maksimal dan mendekati akses ke pelayanan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menerima rujukan. Jadi pasien itu jelas kami akan rujuk ke rumah sakit yang menerima rujukan ke tingkat lanjutan untuk menindaklanjuti pasien-pasien tersebut yang memerlukan tindakan gawat darurat. Jadi kita akan bergerak cepat dalam artian ambulans yang terdekat yang kita akan kontak. Jadi itu yang tadi kami sebutkan, salah satunya adalah pelayanan dari PSC 119 dengan sistem SIS-rutenya, sistem rujukan terpadu. Jadi itu seperti call center, tadi seperti tadi sampaikan, akan bergerak cepat. Mereka nanti ada call centernya itu akan mengarahkan kira-kira pasien yang perlu ditindaklanjuti itu, yang rumah sakit yang bisa melayani yang terdekat itu di mana. Jadi mereka nanti akan mengkontak rumah sakitnya, kemudian juga akan menginfokan ke tim yang ada di lapangan, sehingga tim di lapangan itu langsung merujuk. Tidak perlu muter-muter gitu ya, nyari-nyari rumah sakit, kemudian juga tidak perlu nanti juga ada penolakan dari rumah sakitnya. Jadi
sudah terpadu semua sistem sistem rujukannya, jadi tinggal korban tersebut tinggal dirujuk, dibawa ambulans dan langsung ditangani di UGD rumah sakitnya. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi ambulans itu kita standby dan juga di posko kita siapkan ambulans dan juga kalaupun misalkan di posko itu ambulans yang dipakai, posko yang terdekat maupun posko Kalacak 119 itu akan bergerak langsung untuk merapat merujuk pasien tersebut. Begitu. Jadi tidak perlu nanti misalkan kejadiannya jauh dari posko, nah ambulansnya yang akan merapat menolong langsung ke tempat kejadian. Nanti baru diarahkan kalau misalkan perlu dirujuk ke rumah sakit atau perlu kalau tidak perlu dirujuk masih bisa ditangani di posko akan dibawa ke posko. Begitu tuh. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya mekanismenya sudah dibuat, role-nya sama dinas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim ya. Tim untuk kesiapsiagaan nanti menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi bukan hanya insiden di jalan aja ya dok, misalkan ada tetangga yang dia emergensi melahirkan, itu bisa ke call center 119 ya dok ya? Iya bisa, jadi memang karena kita sekarang membahasnya mengenai Nataru, jadi saya sampaikan Nataru, tapi di luar dari itu pun semua tindakan gawat darurat bisa menghubungi ke call center 119 untuk semua kasus-kasus gawat darurat kita akan tangani gitu. Oke. Dan untuk pemirsa TV Berita bahwasanya memang pada hari-hari tertentu seperti perayaan baik itu Natal maupun Tahun Baru, animo masyarakat tuh mungkin sudah sedikit landai COVID, tetapi jangan terlena. Artinya terlena di sini jangan terbawa suasana euforianya, jangan ditahan dulu karena dok varian virus baru ini penyebarannya luas ya dok ya? Ya, jadi informasinya tingkat penularannya lebih tinggi daripada yang varian Delta kemarin. Lebih cepat. Lebih cepat, 5 kali lebih cepat katanya untuk menularnya. Untuk penularannya itu 5 kali lebih cepat dari varian Delta yang kemarin untuk yang Omicron ini. Tapi tingkat derajat keparahannya penyakitnya itu masih tingkat keparahannya itu masih diteliti dari pihak-pihak pakar peneliti untuk keparahannya, tapi yang sampai saat ini sih masih kita anut bahwa tingkat keparahan dari Omicron itu tidak separah varian Delta. Cuman tingkat penularannya saja yang lebih cepat dibandingkan varian Delta. Begitu. Oke. Jika misalkan tingkat penularannya cepat dari human ke human, dari orang ke orang, nah itu justru yang mengkhawatirkan jangan sampai ada gelombang ketiga lagi yang nanti membeludaknya pasien-pasien sampai nanti tidak bisa tercover rumah sakit, bisa nanti isolasi di hotel atau di mana. Nah jangan sampai kejadian lagi, khususnya di Karawang ini ya. Pastinya di Kabupaten Karawang ini kan biasanya nih dok ya, kalau misalkan mau tahun baru tuh kan keliling arak-arakan pakai mobil, pakai truk. Nah itu tidak boleh ya, karena ada dari tim yang juga memonitoring itu semua ya dok ya. Kalau dari tim kesehatan juga kan dia standby nih, bila mana ada orang yang berkerumun, di random diambil, aduh dicek nih positif apa negatif, langsung dijemput pakai ambulans. Betul ya dok ya? Betul teh. Jadi memang himbauan kami untuk menghadapi nanti ini Nataru. Jadi tolong kepada masyarakat semua untuk ditahan untuk terjadinya kerumunan tempat-tempat yang bisa menjadikan kerumunan orang gitu. Jadi baik itu bepergian maupun di tempat keramaian, di tempat istilahnya merayakan, itu tolong dihindari, jangan sampai terjadi kerumunan. Dan yang selanjutnya juga kita harus terus mengedepankan atau disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang kita ketahui protokol kesehatan itu perlu saya sampaikan lagi. Yang pertama itu adalah jangan lupa untuk memakai masker. Kalau misalkan bisa double, tapi kalau tidak ya yang penting kita pakai masker, jangan lepas masker. Kemudian juga sering-sering untuk mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan ini kan kita bisa menghilangkan virus yang menempel di tangan kita yang bisa menjadi sumber penularan. Mencuci tangan dengan air bersih dan juga pakai sabun jangan lupa. Karena
sabun itu ada sifatnya menetralisir atau merusak protein-protein yang ada di virus, sehingga virusnya bisa rusak dan akhirnya bisa mati. Jadi percuma saja kalau misalkan hanya mencuci tangan pakai air tanpa sabun. Jadi itu lengkap paketnya, harus air bersih juga dengan sabun. Selanjutnya juga harus menjaga jarak minimal 1 meter. Ini perlu juga kita sampaikan karena dengan adanya varian yang baru ini kita harus terus menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan menghindari jarak, ya, karena kita lihat sekarang ini di mal-mal, di tempat keramaian ini sudah ngantri itu udah luar biasa, udah nggak melihat lagi itu 1 meter atau tidak gitu. Makanya sekarang kami sampaikan, kami ingatkan untuk tetap disiplin untuk menghindari jarak minimal 1 meter antara individu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah untuk membatasi mobilitas. Jadi kalau misalkan ada niatan untuk bepergian, sebaiknya dipikir-pikir kembali dan sebaiknya dihindari. Kalau misalkan kecuali itu memang penting sekali untuk bepergian. Misalkan ada menjenguk pasien yang sakit, atau misalkan ada yang sanak saudara atau kerabat yang meninggal yang tidak bisa kita hindarkan, gawat darurat, itu silakan. Tapi kalau misalkan untuk kasus-kasus yang tidak gawat darurat, sebaiknya kami himbau untuk dihindari untuk bepergian atau mobilitas. Kemudian juga jangan lupa menghindari makan bersama. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa, makan bersama, buka masker bareng-bareng, makan bareng-bareng. Nah itu menjadi sumber penularan, bisa menjadi sumber penularan virus di tempat-tempat tersebut seperti yang tadi saya sampaikan. Apalagi di tempat ruangan tertutup yang tidak ada ventilasinya, itu akan berputar terus virus di situ dan ini bisa menimbulkan penularan dari virus tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap kami himbau untuk pemirsa TV Berita yang belum vaksin, segeralah vaksin dan segeralah lengkapi vaksinnya, ya, terutama untuk lansia. Ini juga kami himbau segera untuk vaksin. Sentra-sentra sudah banyak, kemudian juga kami jemput bola, puskesmas tim vaksinnya sudah door to door untuk melaksanakan vaksinasi supaya semua masyarakat di Karawang ini bisa tervaksin lengkap 2 kali, dan target sasaran di Kabupaten Karawang pun bisa mencapai targetnya secara kabupaten, secara sasaran sebagai kabupaten maupun nasional gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan dan harus diterapkan ya dok ya, tidak hanya berhenti di penjelasan dan edukasi, tetapi juga harus diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat sendiri. Bahwasanya gini dok, jujur ya dok, kalau yang sudah pernah merasakan COVID itu seperti apa, nggak mau lagi kena. Ngeri ya? Ngeri. Ngeri banget ya. Ya maksudnya gini, sakit flu biasa itu memang ringan, tapi kalau COVID itu penciuman, pengecapan, rasa semua loss. Jadi kita mau minum apa, mau ngerasain apa, udah nggak punya kenikmatan untuk makan dan mencium sesuatu. Nah jadi jangan sampai pemirsa di rumah terkena COVID-19 dengan cara yang tadi dokter sampaikan, bahwasanya kita harus perketat protokol kesehatan kita, dan juga kita harus lebih peduli sama diri sendiri ya dok ya. Walaupun belum kena, jangan mau kena karena itu penanganannya tuh hampir 2 minggu lebih malah dok ya. Walaupun kita sudah divaksin pun kita jangan melupakan protokol kesehatan ya dok ya. Betul sekali, karena itu salah satu upaya kita untuk supaya jangan tertular. Proteksi kita supaya jangan tertular. Karena itu kita sudah memasuki peradaban new normal dengan menggunakan masker, itu menghindari kita dari virus COVID-19 yang tidak terlihat. Oke dok, untuk vaksin sendiri itu kan sudah tersedia ya dok ya, dari vaksin remaja, vaksin lansia, itu sentra-sentra vaksinnya sudah bisa diupdate. Silakan pemirsa TV Berita untuk melihat update-nya di Instagram Dinkes Kabupaten Karawang, di situ selalu diupdate. Dan bagi yang belum divaksin dengan alasan tertentu, bisa kembali divaksin lagi ya, misalkan wah darahnya ini, itu nanti kelanjutannya bisa ya dok ya? Boleh, jadi kita akan terbuka semuanya, maksudnya kalaupun misalkan yang periode awal ditunda atau ditangguhkan karena berbagai faktor alasan penyakit ataupun apa, nah itu segera saja berobat supaya tidak ada lagi nanti alasan untuk tidak divaksin. Dalam artian kalau misalkan punya penyakit, segera saja ke fasilitas kesehatan terdekat, baik klinik, puskesmas, rumah sakit untuk diobati dan teratasi penyakitnya,
setelah ditangani dan teratasi segera langsung untuk divaksin dengan meminta rekomendasi dari tempat pasien case berobatnya bahwa bisa atau sanggup yang bersangkutan untuk divaksin. Jadi jangan sampai karena sakit kita tidak divaksin. Semua bisa divaksin kalau misalkan sudah ditangani penyakitnya, gitu. Oke dok. Terakhir nih pesan dan dokter ingin menyampaikan kepada pemirsa TV Berita karena bahwasanya untuk menahan euforia di akhir tahun Natal dan Tahun Baru ini untuk mencegah dulu jangan sampai keluar rumah berkeliaran kemana-kemana yang tidak penting, apalagi alasannya cuma pengen hangout, bisa di rumah aja ya. Nah itu pesan dokter terakhir untuk mengajak masyarakat untuk menahan diri tidak bepergian saat Natal dan Tahun Baru. Silakan dok. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk TV Berita yang telah mengundang kami dari Dinas Kesehatan pada saat ini yang bisa menyampaikan informasi tentang program kerja kami di Dinas Kesehatan, juga menghimbau kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat semuanya, pemirsa TV Berita, kami sampaikan menyambut nanti Nataru, marilah kita bersama-sama untuk merayakan atau istilahnya menyambut Natal dan Tahun Baru itu secara kondusif dan juga secara aman dan juga secara sehat. Jadi perilaku kesehatan, PHBS, prokes itu tolong dilaksanakan secara disiplin dan juga secara taat dilaksanakan pada saat-saat tertentu yang kita antisipasi, kita waspadai akan terjadinya kerumunan, terutama juga untuk mobilitas pergerakan daripada masyarakat. Ini juga perlu dihimbau jangan sampai nanti ada gejolak atau ada peningkatan dari pergerakan masyarakat atau orang yang bisa menimbulkan sebagai penularan tertularnya virus baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang. Ini yang kita harus waspadai bersama, dan mari kita sambut Tahun Baru kemudian juga Hari Raya Natal dengan secara aman dan juga secara kondusif. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih banyak dok. Terima kasih juga untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua aman, ya. Amin. Atas arahan dan juga edukasi serta informasinya, bahwasanya kita harus menjadi salah satu masyarakat yang proaktif untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga serta lingkungan kita. Kalau kita jangan sampai mewariskan penyakit, kita harus jaga protokol kesehatan dengan ketat, jangan kendor. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dalam 60 menit ke belakang. Tidak terasa sekali sudah di akhir program. Saya Noy Redba beserta Dr. Dedi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dokter hebat banget, keren.